Perkenalkan, nama saya Adi Nikita. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas dari mata kuliah Manajemen Strategi dan Kebijakan Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Yoga Nugroho, SPMM. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen strategi untuk UKM Dirham. Sebelumnya saya akan membacakan poin-poin yang akan saya sampaikan di sini, yaitu profil UKM, definisi UKM, tujuan jangka panjang UKM, faktor eksternal, faktor internal, alternatif strategi yang diterima oleh UKM, dan implementasi strategi. Yang pertama ada profil dari UKM, di mana nama UKM tersebut yaitu Dirham. Dirham merupakan tempat peternakan dan penjualan ikan hias, ikan konsumsi, dan juga pembibitan. Dengan pemilik yaitu Pak Tommy yang beralamatkan di Jalan Melabon, Tapak Dewan, KM5, Desa Langung, Kecamatan Merbau, Kabupaten Aceh Barat. Dengan nomor telepon 08 23 70 54 50 05. Selanjutnya ada foto dari UKM Dirham. Di bagian foto ini terdapat tampak depan dari UKM, tampak dalam UKM yaitu kolam ikan, dan juga akuarium untuk ikan hias. Selanjutnya ada visi misi dari UKM Dirham, di mana visinya yaitu menjadi peternak ikan air tawar pilihan utama masyarakat yang mengutamakan kualitas. Dengan misi 1. Menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat sekitar terutama untuk keluarga atau saudara. 2. Menghasilkan perikanan yang berkualitas. 3. Menghasilkan keuntungan. Adapun tujuan jangka panjang dari UKM Dirham yaitu 1. Membuka cabang di setiap kabupaten yang terdapat di Provinsi Aceh pada tahun 2027. Untuk saat ini, UKM Dirham telah membuka cabang di satu kabupaten yang ada di Aceh, yaitu di Banda Aceh. Yang kedua, memperbanyak jenis ikan yang dipasarkan pada tahun 2025. Jadi, UKM Dirham ini akan memperbanyakkan jenis ikan yang dipasarkan. Tidak hanya ikan lele ataupun ikan hias dengan jenis satu atau dua jenis, tetapi akan memperbanyak jenis-jenis ikan yang dipasarkan. Yang juga dapat menghasilkan keuntungan 100% lebih besar di 5 tahun ke depan dari tahun ini, di mana pada 5 tahun ke depan UKM Dirham ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari tahun ini, itu mencapai 100%. Yang selanjutnya faktor eksternal dari UKM Dirham, di mana di dalam faktor eksternal ini terdapat peluang dan ancaman. Peluang yaitu satu tempat usaha yang strategis, di mana letak UKM Dirham ini berada di pinggir jalan raya dan di sekitaran pemukiman warga. Jadi konsumen dapat dengan mudah menemukan tempat ataupun UKM Dirham ini. Yang kedua, permintaan pasar yang nilainya tinggi. Jadi untuk saat ini permintaan pasar untuk jenis ikan lele sangat tinggi dan sangat banyak peminatnya. Yang ketiga, banyaknya peminat karena harga yang relatif terjangkau. Jadi pada UKM Dirham ini menyediakan ikan lele dengan harga per kilonya 30.000. Dengan harga segitu, konsumen masih bisa menjangkau harga tersebut. Selanjutnya ada ancaman, yaitu yang pertama banyaknya pesaing, di mana dapat kita lihat sekarang terlebih di Kabupaten Aceh Barat banyaknya orang penjual ikan, baik itu ikan konsumsi, ikan hias ataupun pembibitan. Yang kedua, pemasaran yang kurang luas, di mana pemasarannya hanya terdapat di sekitaran Aceh Barat saja dan di Banda Aceh, karena adanya cabang di Banda Aceh, tidak sampai ke kabupaten-kabupaten lain yang ada di Provinsi Aceh. Selanjutnya ada faktor internal, di mana di dalam faktor internal tersebut terdapat kekuatan dan juga kelemahan. Kekuatannya adalah satu, dalam satu tempat usaha terdapat ikan hias, ikan konsumsi, dan pembibitan. Di mana kalau kita lihat di tempat penjualan ikan lain, hanya menjual jenis ikan seperti ikan konsumsi saja ataupun penjualan seperti ikan hias saja. Dan yang kedua, kolam ikan yang tersusun rapi dan mudah dilihat. Jadi dengan kolam ikan yang tersusun rapi membuat konsumen itu dapat melihat ikan-ikan yang dipasarkan dan juga ukuran ikan yang terdapat di Dirham tersebut. Adapun kelemahan dari UKM tersebut yaitu yang pertama keterbatasan lahan, di mana lokasi UKM Dirham ini terletak di antara pemukiman masyarakat, sehingga luas lahan yang dimiliki itu tidak terlalu luas. Yang kedua, banyaknya ikan yang mati, di mana ikan mati tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti penyakit ikan ataupun zat yang ada di dalam air yang dapat mematikan ikan. Selanjutnya ada alternatif strategi. Jadi di sini ada beberapa alternatif strategi yang kami tawarkan. Yang pertama yaitu penjualan menggunakan media online. Dengan penjualan menggunakan media online, pemasaran akan lebih luas.
tidak hanya di daerah Asia Barat saja, tetapi bisa mencakup ke kabupaten lain yang ada di Asia Barat. Yang kedua, menambahkan jenis ikan hias. Dengan menambahkan jenis ikan hias, tentunya dapat menarik konsumen untuk datang ke KPM Dirham ini untuk melihat jenis ikan yang dipasarkan dan juga membeli ikan tersebut karena banyak pilihan. Yang ketiga, menggunakan kolam terpal sistem bioflok, di mana kolam tersebut dapat meminimalisir lahan yang sempit dan bisa menghasilkan panen ikan yang lebih banyak. Selanjutnya ada strategi yang diterima oleh KPM Dirham, yaitu ada 2 strategi, yaitu yang pertama penjualan menggunakan media online dan 2 menambahkan jenis ikan hias. Selanjutnya ada implementasi strategi. Jadi di sini kami telah membuat penjualan menggunakan media online, di mana kami telah membuat media online-nya yaitu IG atau Instagram dan juga Facebook. Yang kedua ada menambahkan jenis ikan hias, di mana dapat kita lihat pada gambar di sini ada salah satu jenis ikan hias yang awalnya belum pernah ada di UKM ini, dan sekarang KM telah menambahkan jenis ikan hias yang baru. Sekian hasil presentasi dari saya. Kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.